Pada tanggal 13 Februari 2024, berawal seorang ayah yang sedang duduk makan malam bersama menantunya dan dua cucunya yang masih kecil. Sebelumnya ia telah berusaha menghubungi putrinya, yang selama beberapa hari tidak ada kabar dan menghilang. Tetapi setelah makan malam itu, ia melihat sesuatu yang aneh dari kantong sampah di ruang bawah tanah. Ia melihat kepala dengan rambut pirang. Lalu ia membuka kantong sampah itu dan di dalamnya, ia menemukan kepala putrinya yang terpenggal. Setelah melihat kengerian itu, ia mencurigai bahwa suaminya lah yang telah melakukan ini pada putrinya. Karena suaminya itu yang berulang kali menyuruhnya untuk tidak khawatir soal putrinya yang sudah hilang itu. Tapi untuk mengetahui seperti apa kisah lengkap dan apa yang terjadi dalam kasus ini, mari kita simak video ini dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas. Kristina Jaksimovic lahir dari orang tua Serbia pada tanggal 15 April 1985 di Basel, Swiss. Ia digambarkan sebagai sosok yang sangat ramah, teliti, dan sangat bersemangat dalam memberdayakan perempuan lain. Orang-orang terdekatnya mengenangnya sebagai jiwa yang indah, yang selalu tersenyum dan teman yang luar biasa bagi banyak orang. Sebuah media berita tahun 2007 menggambarkannya sebagai seseorang yang menyukai bola voli dan film serta dokumenter berdasarkan kisah nyata, seperti Blow yang dibintangi Johnny Depp. Ia rendah hati, suka membaca buku seperti The Alchemist, dan menganggap tangannya sebagai bagian tubuhnya yang paling indah. Kristina memiliki hasrat untuk industri kecantikan dan mode. Pada tahun 2003, ia dinobatkan sebagai Miss Northwest Switzerland. Pada tahun 2007, ia mencapai 16 finalis teratas dalam kontes Miss Switzerland. Ia tidak menang, tetapi itu tetap merupakan pencapaian besar dan momen membanggakan bagi keluarganya. Setelah kompetisi tersebut, ia menarik perhatian karena teknik catwalk-nya yang elegan dan percaya diri, dan mulai mendapatkan lebih banyak tawaran untuk berbagai pertunjukan. Ia menjadi sangat diminati sehingga ia meluncurkan agensi pelatihan dan konsultasinya sendiri yang bernama Catwalk Coach. Melalui agensi tersebut, ia membantu wanita merasa lebih percaya diri dalam feminitas mereka dan melatih calon model tentang cara berjalan, duduk, berdiri, dan berbicara, serta menampilkan diri mereka di bawah sorotan. Salah satu kliennya yang paling menonjol, Dominic Renderknecht, kemudian memenangkan Miss Swiss pada tahun 2013 dan juga terpilih untuk kontes Miss Universe pada tahun yang sama. Kristina menghabiskan waktu berjam-jam melatih Dominic, berlatih berjalan, berpose, dan ekspresi wajah. Dia menciptakan gaya berjalan yang unik dan khas khusus untuknya. Dalam sebuah wawancara, Kristina mengatakan tentang Dominic, dia sangat cepat memahami apa yang dimaksud dan menerapkannya dengan cepat. Dia perlu menjadi sedikit lebih rileks dan lebih alami. Selain melatih, dia juga menjabat sebagai pengawas utama untuk organisasi Miss Swiss. Di luar dunia modeling, dia membangun karir yang kuat di bidang rekrutmen IT dan SDM, bahkan bekerja dengan perusahaan besar seperti Google. Dari tahun 2013 hingga akhir 2017, dia bekerja untuk sebuah perusahaan IT. Menurutnya sendiri, dia menghubungkan dunia glamor dan industri teknologi. Tampaknya dia berhasil dalam hampir semua hal yang dia kejar. Tapi sayangnya tidak begitu berhasil dalam pernikahan. Pada September 2017, Kristina menikah dengan seorang pria bernama Mark Ruben. Media Swiss awalnya merahasiakan identitasnya, dengan menyebutkan awalnya mereka hanya mengenalnya sebagai Thomas, tetapi akhirnya publik mengetahui siapa dia sebenarnya. Mark adalah putra seorang pengacara terkemuka dari Bern. Dia juga tampak sama suksesnya dengan Kristina. Dia adalah seorang pengusaha, konsultan, pelatih, dan pemimpin pramuka. Pernikahan mereka dimulai dengan normal. Mereka tinggal di rumah yang megah di lingkungan kaya di Basel. Pada tahun 2020, mereka menyambut seorang bayi perempuan, diikuti oleh seorang putri kedua mereka pada tahun berikutnya. Bagi semua orang yang menyaksikan, mereka terlihat sebagai orang tua yang bangga dan penuh kasih sayang. Setelah anak-anak perempuan itu lahir, hubungan mereka menjadi goyah. Mark sering menarik diri dan diam dengan Kristina. Dia orangnya sangat posesif, sering berteriak pada istrinya karena hal-hal sepele, dan terkadang dia menggunakan kekerasan. Pada tanggal 14 Juli 2023, Kristina menghubungi polisi setelah Mark mencekiknya, membenturkan kepalanya ke dinding, dan menyerangnya.
Ketika petugas tiba, mereka mendokumentasikan bahwa mereka melihat bekas cekikan yang terlihat di lehernya. Dia kemudian memberitahu seorang teman bahwa Mark telah memperingatkannya untuk tidak menghubungi pihak berwenang. Dia juga mengakui bahwa Mark adalah seorang peminum berat dan terkadang menggunakan narkoba. Anak-anak juga berada di bawah kendalinya. Dia terobsesi dengan citra profesionalnya dan berdebat tentang cara berpakaian anak-anak perempuannya, bersikeras agar mereka selalu terlihat sempurna, seolah-olah mereka mewakili dirinya. Christina menolak tuntutan itu karena dia menginginkan keluarga yang benar-benar bahagia, bukan hanya penampilan yang sempurna. Akhirnya dia menyadari bahwa Mark bukanlah orang yang dia inginkan dalam hidupnya. Kemudian dia mulai mempertimbangkan perceraian dan berkonsultasi dengan pengacara tentang pilihannya. Meskipun demikian, dia tetap diam tentang pernikahan yang bermasalah itu dan terus memposting foto keluarga mereka yang tampak sempurna di Instagram. Seorang teman dekat Christina yang berbicara secara anonim ke media berita menggambarkan Mark sebagai bom waktu yang siap meledak. Dia mengatakan bahwa dia telah berulang kali memperingatkan Christina untuk berhati-hati. Dia menilai Mark sebagai orang yang sangat introvert, sangat kritis, dan terkadang cukup arogan, dan mengatakan bahwa Mark sama sekali tidak cocok untuknya. Dia juga mengatakan bahwa Mark sangat merendahkannya dengan gestur, kata-kata, dan bahkan nada bicaranya. Teman itu juga mencatat bahwa Christina dan Mark mencoba konseling pasangan. Temannya itu juga mengungkapkan kekhawatiran akan keselamatannya sendiri setelah mengatakan hal itu. Kemudian, beberapa hari sebelum menghilang, Christina dan Mark berlibur ke Danau Lucerne. Ia membagikan foto-foto di Instagram yang tampak seperti liburan romantis, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Dalam perjalanan, Mark mengatakan kepadanya bahwa ia menantikan pertengkaran agar ia punya alasan untuk pulang lebih awal menemui anak-anak perempuannya. Malam itu, saat makan malam, ia menghina pasangan lain tanpa alasan. Ketika Christina memintanya untuk berhenti, ia marah dan pergi meninggalkannya sendirian. Setelah mereka kembali ke Basel, Christina menghilang begitu saja. Orang tua Christina tidak mendengar kabar darinya selama beberapa hari. Itu merupakan hal yang tidak biasa bagi mereka. Teman-temannya juga mulai khawatir karena tidak ada yang tahu keberadaannya. Menurut laporan, ketika ibu Christina mencoba melaporkan kehilangan anaknya melalui telepon, polisi mengatakan bahwa mereka tidak dapat bertindak karena putrinya belum cukup lama hilang. Dan menurut mereka, Mark selalu menutup telepon saat dihubungi. Kekhawatiran semakin dalam ketika ayahnya menerima telepon dari sekolah cucunya yang mengatakan bahwa Christina belum menjemput mereka. Lalu ayah Christina langsung menelpon Mark, tapi Mark ini mengaku tidak tahu di mana Christina berada dan mengatakan terkadang Christina menghilang dan akan kembali. Namun ayahnya tidak yakin. Lalu ayah Christina menjemput cucu-cucunya di sekolah dan pergi ke rumah Christina mencari tanda-tanda keberadaannya. Karena tidak menemukan apapun, dia mencoba untuk tetap berharap. Tetapi harapan itu berakhir pada tanggal 13 Februari 2024 ketika dia kembali ke rumah menantunya. Saat itu, dia berbicara terbuka dengan Mark tentang kekhawatirannya. Tetapi Mark tampaknya acuh tak acuh terhadap istrinya yang hilang. Ayahnya tinggal selama beberapa jam, bermain dengan cucu-cucunya, dan bahkan makan malam bersama Mark. Ketika ayah Christina turun ke bunker dengan dinding beton tebal di ruang bawah tanah di rumah menantunya itu, ia melihat helai rambut pirang mencuat dari kantong sampah besar. Dengan cemas, ia melihat ke dalam dan apa yang ia temukan dalam kantong itu benar-benar sangat mengerikan dan horor banget. Ternyata itu adalah kepala Christina dan beberapa bagian tubuhnya. Ia panik dan kaget, kemudian dia menghentikan seorang yang sedang berjalan di depan rumah itu dan meminta mereka untuk menghubungi pihak berwenang. Tak lama kemudian, detektif yang tiba di rumah Mark pun kaget melihat penemuan itu. Kejadian seperti itu tidak pernah mereka lihat sepanjang karier mereka. Selain kepala Christina yang terputus, ada tanda-tanda kekerasan ekstrim yang jelas. Bekas cekikan di lehernya, luka di wajah, beberapa memar di paha kanan dan tulang belikatnya, pendarahan kecil di seluruh kulit kepalanya, rambut tercabut dari akarnya, tulang hyoid yang patah dan gigitan lidah yang berdarah. Kemudian, penyebab kematian Christina ini resmi tercatat sebagai kegagalan regulasi pusat dan sesak napas. Mark bukan hanya membunuhnya, tapi dia kemudian memutilasi tubuhnya. Dan sebagian tengkoraknya hilang.
Karena dia memotong tubuh Christina menjadi beberapa bagian, semua ini dia lakuin di ruang bawah tanah di rumahnya, menggunakan gergaji mesin, pisau, dan gunting kebun. Ia juga menghaluskan beberapa sisa tubuh Christina dengan blender dan melarutkan bagian tubuh lainnya dalam bahan kimia. Dan kemudian ia buang HP milik Christina ke truk pengiriman untuk mengelabui penyelidik tentang lokasi terakhirnya. Catatan di HP Mark menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu saat ia memutilasi tubuhnya, ia menonton video YouTube seolah-olah bosan dan membutuhkan pengalihan perhatian. Lalu kemudian Mark ditangkap pada hari Valentine tahun 2024. Saat petugas memborgolnya, ia berteriak kepada ayah mertuanya bahwa jika ia tetap diam, tidak ada yang akan menemukannya dan semua orang akan lebih baik. Ia tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Kemudian ia dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut dan pastinya diinterogasi. Selama interogasi, ia dengan cepat mengaku lalu mengubah ceritanya. Dia mengaku kalau saat itu ia pulang larut malam dan menemukan istrinya tewas di tangga. Karena panik, ia mencoba merekayasa serta membuang mayatnya. Ketika bukti forensik membantahnya, dia kembali mengubah pernyataannya dengan mengatakan bahwa Christina menyerangnya dengan pisau sehingga dia membunuh Christina sebagai bentuk pembelaan diri. Kemudian bertindak tanpa berpikir karena terbawa emosi. Bukti forensik juga membuktikan sebaliknya, karena semua mutilasi terjadi setelah kematian. Sejak awal, jelas bahwa Mark memiliki masalah kesehatan mental yang serius. Evaluasi menunjukkan psikopati, kecenderungan kuat terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagian sifat sadis dan sosiopatik. Bahkan, dia bukanlah korban pertamanya. Pada 22 Juli 2024, mantan pacar Mark melaporkan kekerasan jangka panjang yang terjadi hingga April 2016. Setelah kunjungan ke rumah orang tuanya, dia sengaja melindas kakinya. Dalam perjalanan, dia mengancam akan melemparkannya keluar dari kendaraan. Dalam insiden lain, dia mengerem mendadak sehingga kepalanya membentur dashboard. Terlepas dari bukti yang sangat kuat, pembela Mark mengumumkan bahwa mereka akan meminta vonis tidak bersalah dengan alasan gangguan jiwa. Ia juga mengajukan pembebasan sementara, tapi ditolak oleh pengadilan setempat. Kemudian, Mark mengajukan banding ke pengadilan federal dengan alasan ia perlu kembali kepada putrinya. Pengadilan federal menguatkan penolakan tersebut dengan alasan bahaya serius yang ditimbulkannya kepada mereka. Pada Desember 2025, setelah penyelidikan menyeluruh, jaksa secara resmi mendakwa Mark dengan pembunuhan dan mengganggu ketenangan orang mati. Ini pada dasarnya adalah apa yang mungkin Anda kenal sebagai tuduhan penyalahgunaan jenazah di Amerika Serikat. Hingga tanggal perekaman ini, pada Mei 2026, ia tetap ditahan tanpa tanggal persidangan yang diumumkan. Berdasarkan hukum Swiss, ia dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Mengenai kasus Christina, penting untuk diketahui bahwa Swiss memiliki beberapa perlindungan privasi paling ketat dalam proses pidana, dan aturan ini berlaku untuk korban dan terdakwa. Bahkan ketika kasus dilaporkan ke media, identitas biasanya dirahasiakan, dan nama-nama tersebut disunting atau diganti dengan nama samaran. Kasus Christina juga dilaporkan di bawah pembatasan yang sama persis. Awalnya ia disebut Ivana dalam pemberitaan lokal dengan foto yang disunting. Namun karena profil publik dan pengakuan internasionalnya, kasusnya secara bertahap mendapat perhatian yang lebih luas. Akibatnya beberapa detail dipublikasikan. Ini termasuk beberapa kutipan pengadilan yang diterjemahkan dari proses pidana, serta keterangan yang dikaitkan dengan individu yang digambarkan sebagai teman Christina. Christina telah tiada, tetapi ia tidak dilupakan. Para wanita yang ia latih dan dukung masih mengingatnya sebagai pribadi yang lembut dan sangat bersemangat. Apa yang terjadi dengan Christina ini benar-benar sangat menyedihkan dan mengejutkan. Terutama anak-anaknya yang masih kecil dan juga orang tua Christina pastinya sangat terpukul oleh kejadian ini. Mereka sekarang harus tumbuh tanpa kedua orang tua dan akhirnya menghadapi kenyataan pahit bahwa ayah mereka membunuh ibu mereka. Kemudian pihak berwenang menempatkan kedua putrinya bersama kerabat Christina dan memberi mereka dukungan psikologis. Kemudian pada saat pemakaman, seorang psikolog dengan lembut menjelaskan kepada anak-anak bahwa ibu mereka sedang tidur dan tidak akan kembali. Makam Christina dihiasi dengan foto berbingkai dan puluhan bunga. Putri-putrinya membuat sebuah karya seni yang diletakkan di makam dengan tulisan dalam bahasa Serbia yang berbunyi, "Mama, kami mencintaimu."
Untuk kasus ini, belum ada kepastian kapan Mark akan disidangkan lagi karena masih dalam penyelidikan lebih lanjut, dan setelah kasus pengadilan selesai, kita akan meninjau kembali kasus ini secara menyeluruh. Oke lah, sampai di sini aja dulu untuk pembahasan kita di kasus ini. Jika kalian suka dengan pembahasan kasus ini, silahkan di-subrek aja, dan jangan lupa di-like dan juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan kasus lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.